Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi barengan aku Alia Valentina di podcast Unisba yang pastinya selalu menghadirkan cerita-cerita menarik, inspiratif, dan inovatif. Tapi sebelum itu kita ucapin selamat dulu nih buat narasumber kita kali ini yang menjadi salah satu mahasiswa yang terpilih untuk mendapatkan program pendanaan dari Bangkit. Siapa dia? Nah, sudah hadir di hadapan kita ada Firsta Rahmania Sucahyo dan Muhammad Iqbal Raihan dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi semester 8. Apa kabar nih Mbak Firsta sama Mas Rehan? Alhamdulillah baik. Nah, ini khususnya buat Sobat Unisba yang belum tahu ya, kalau program Bangkit itu adalah bagian dari program Kampus Merdeka yang bekerja sama dengan Bangkit Academy yang bermitra dengan Google, Traveloka, dan Tokopedia, dan lain-lain juga. Luar biasa sekali karena bisa menembus pendanaan program ini yang berskala nasional kan? Iya, berskala nasional, bahkan di Indonesia hanya dipilih 10 tim terbaik. Dan di timnya Mbak Firsta sama Mas Rehan ini punya nama Nakama. Nakama Tim. Oh, Nakama Tim. Itu artinya apa? Nah, sebenarnya nama Nakama itu diambil dari anime One Piece ya. Anime One Piece. Iya. Terus kalau apa ya? Link the Law itu aplikasinya. Itu nama aplikasinya. Kenapa kok tiba-tiba pakai nama Link the Law? Itu dari apa? Sama sih juga. Ya, sama. Dari referensinya juga dari anime One Piece. Iya. Seorang tokoh namanya Trafalgar Law. Trafalgar de Law. Sebenarnya seperti itu. Iya. Kalau dari apa ya? Dari Link the Law ini punya akun sosial media atau apa yang mungkin Sobat Unisba kepoin tuh? Oh, ada Instagram namanya juga Link di Lau. Link di Lau gitu. Boleh di follow Sobat Unisba semuanya @linkdelaw, nanti editor bisa kasih di bawah sini ya. Kemudian nih, gimana sih kok bisa lolos ke tingkat yang lebih tinggi, apalagi kan ini skalanya nasional ya, bisa diceritain, pasti banyak sekali lika-likunya untuk menuju ke situ. Dari Mas Riana ke Mbak Firsta dulu nih. Nah, itu gimana? Oh iya, baik. Jadi sebelum mencapai yang terbaik itu kita pertama-tama dari pihak Bangkit Akademinya itu di pembelajaran self learning dulu sendiri itu berjumlah itu 4.520 mahasiswa. Itu sebelum dibentuknya tim. Lalu ketika di akhir proyeknya itu nanti kita disuruh membuat tim. Nah, itu berjumlah 600 lebih itu. Iya. Nah, setelah itu diseleksi lagi ke 50 besar, lalu ke top 10. Top 10. Nah, program ini kan berkaitan dengan teknologi ya. Dan di Bangkit Akademi sendiri terdiri dari 3 learning path. Itu kalau dari kalian itu masuk ke bagian yang mana? Bisa dijelasin juga. Kita berdua masuk ke learning path machine learning. Machine learning. Iya. Sebenarnya 3 path itu ada mobile development, cloud computing, sama machine learning. Kita pilih yang machine learningnya saja. Kalau di machine learning itu bagian apa? Dapat bagian yang apa? Bagian membuat model dan proses deploy modelnya itu ke aplikasinya. Gitu. Kemudian nih, bagaimana jalannya program sekarang ini? Sampai tahap mana? Untuk saat ini prosesnya masih tahap awal untuk maintenance aplikasi yang baru kemarin. Jadi itu masih diperbarui lagi. Tapi ada nggak apa? Biasanya kan ada ya, kalau buat program itu ada istilahnya deadline-nya. Deadline-nya buat launching program itu kapan? Untuk launching programnya sendiri itu pada bulan Juni itu target kita udah harus launching, dan untuk akhir inkubasinya itu masih Agustus. Kalau tentang goal kedepannya itu gimana? Bisa dijelasin Mas Rehan? Untuk sekarang goal kita itu menyelesaikan inkubasi ini. Kemudian kalau untuk goal setelah inkubasi, kita itu sebenarnya bisa mencari program inkubasi yang lain yang disediakan oleh perusahaan yang lain. Seperti itu. Tapi sebelum melangkah ke sana, kita harus diskusi terlebih dahulu kepada tim kita semua.
Kemudian nih dari program yang kalian ikuti nih apa aja yang didapat? Kita dapat relasi teman baru, pengalaman, terus pendidikan juga dari Bangkit. Itu tiap minggunya ada course dari mentor Iya. dari Bangkitnya itu. Gitu. Kemudian kalau dari Mbak Firsa sendiri? Itu dari program ini tuh sangat gimana ya, lumayan membangun soft skill-nya sih, itu bagus sekali. Terlebih tuh di time management, terus critical thinking-nya itu kita benar-benar dilatih di situ. Terus ada yang namanya satu pembelajaran tuh khusus bahasa Inggris. Itu benar-benar kita komunikasi bener pakai bahasa Inggris itu diajarin mentornya tuh benar-benar dari Oh iya, tiap pertemuannya pakai bahasa Inggris soalnya. Gitu. Setiap pertemuan komunikasi itu kita harus pakai bahasa Inggris. Iya. Ya itu. Kalau ngomongin tim nih kan tadi banyak ya, dari nggak selain hanya di Unisba tapi dari kampus-kampus lainnya, itu dari mana saja bisa disebutkan? Kalau dari tim kami itu tiga orang itu dari UNESA, yang satu dari Institut Teknologi Bisnis itu di Bali, yang satunya dari Universitas Gontor di Purwokerto. Kalau pembagian tugasnya tuh gimana? Pembagian tugasnya sendiri itu tuh tiap orang ada role-nya. Ada role-nya masing-masing, itu ada dari web development itu tadi sama cloud computing. Kalau untuk sekarang tim kita itu tugasnya, saya sendiri itu sebagai CRO. Bertugasnya untuk riset, untuk fitur yang baru, untuk fitur yang sudah ada, untuk dikembangkan lagi, kemudian untuk riset marketingnya juga. Nah, kalau dilihat dari kegiatannya nih, pasti padat banget ya? Apa nggak ada sih rasa lelah sedikit pun gitu? Pasti sih. Pasti ada Iya. ya. Jam tidurnya kurang, Terus asam apa lambung lagi? naik. Asam lambung naik juga. Iya. Kerja sampai pagi tuh juga iya sih, sampai begadang sampai pagi, sampai besok. Wah, itu sering ya? Sering begadang. Iya. Sering begadang. Wah, luar biasa sekali Sobat Unisba, karena banyak sekali ya program pemerintah yang bisa diikuti oleh mahasiswa, meskipun notabene-nya kita ada di kampus daerah, tapi kesempatan itu terbuka sangat buat kita semuanya. Baik Sobat Unisba, itu tadi adalah sharing pengalaman dari Mbak Firsta dan Mas Rehan. Terima kasih sudah hadir di episode podcast kita kali ini. Semoga sukses dan bisa membuat aplikasi-aplikasi yang lebih banyak lainnya. Saya Alia Valentina, sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.